Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali acara pada siang hari ini dengan pembukaan terlebih dahulu. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul di dalam acara yang berjudul menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif. Semoga acara pada siang hari ini bisa memberikan wawasan dan juga bermanfaat untuk kita semua. Langsung saja karena Uslinda juga sudah siap. Monggo silahkan dimulai. Iya. Oke, baik teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang pertama saya ucapkan selamat datang untuk semua ustadzah yang senantiasa tidak berhenti untuk belajar dan berbenah, tentunya tetap semangat dan pantang menyerah, gitu nggih. Jadi kita di sini tujuannya untuk belajar bersama-sama. Oke, ini. Jadi hari ini kita akan belajar tentang budaya positif. Apa sih budaya positif? Tapi sebelumnya yang kita pelajari tentang budaya positif itu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Banyak ya, tapi jangan blenger nanti. Terlihat banyak tapi sebenarnya kuncinya cuman sedikit kok. Nah, yang pertama yaitu tentang pembelajaran paradigma baru. Jadi kita di 2024 bahkan sebelum 2024 ini ya sudah dimulai dengan menggunakan kurikulum merdeka, peralihan dari kurikulum 13 menuju ke kurikulum merdeka itu adalah sebuah paradigma baru. Karena banyak hal baru yang satu kita harus tahu, yang kedua kita harus mengimplementasikan. Nah, apa sih yang baru? Nah, yang baru itu pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya. Untuk apa? Goalnya adalah profil pelajar Pancasila. Siapa yang masih ingat teman-teman? Profil pelajar Pancasila. Yang pertama apa, Us? Profil pelajar Pancasila? Satu aja, nggak usah nggak apa-apa. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Coba yang lain. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa. Oke, beriman dan bertakwa. Yang kedua, Us, ada apa? Nggak harus urut berapa, satu aja. Mandiri. Mandiri. Apa, Us? Bergotong royong. Bergotong royong. Bernalar kritis. Bernalar kritis. Kreatif. Kreatif. Ada lagi? Kebinekaan global. Oke, jadi ada 6 profil pelajar Pancasila yang harapannya dengan adanya pembelajaran di paradigma baru ini anak-anak mau dibawa ke sana. Nah, goalnya nanti juga adalah Indonesia Emas 2045. Nah, pembelajaran yang paradigma baru ini juga menuntun, jadi dari 6 profil pelajar Pancasila itu tadi diharapkan seorang murid itu menjadi murid yang merdeka. Apa sih murid yang merdeka? Ternyata bukan hanya Indonesia yang merdeka ya, jadi muridnya juga harus merdeka. Nah, yang pertama adalah punya disiplin yang kuat. Tentunya disiplin yang kuat itu adalah motivasi intrinsik. Tetapi jika sebaliknya disiplinnya lemah, maka belum merdeka, sebenarnya seperti itu.
Kemudian, nah dari yang ketika murid belum mencapai kemerdekaan, artinya disiplinnya belum kuat, harus didisiplinkan karena belum mempunyai motivasi untuk disiplin sendiri, disiplin secara internal. Jadi perlu pihak lain untuk mendisiplinkannya. Nah, terus kemudian merdeka yang menurut Bapak Pendidikan Nasional kita, siapa Bapak Pendidikan? Nah, Ki Hajar Dewantara ya, KHD, itu adalah mardika iku jarwonya, nora mung lepasing pangreh, ngeng uga kuat kuasa amandiri priyangga. Merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah. Jadi yang namanya kemerdekaan itu bukan hanya anak itu terlepas dari perintah, tapi juga mereka cakap untuk memerintahkan dirinya sendiri. Itu yang disebut merdeka. Kalau anak masih kita perintah-perintah, itu berarti dia sebenarnya belum memahami dan belum mencapai kemerdekaannya. Itu ya, jadi kunci dari pembelajaran paradigma baru itu adalah satu, murid mengalami kemerdekaan penuh ketika belajar dalam mencapai profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya disiplin positif. Yang belum tadi sini. Apa disiplin positif? Kira-kira kalau mendengar kata disiplin positif, apa yang terbenak di Ustadzah? Disiplin untuk melakukan hal-hal yang sifatnya positif. Disiplin untuk melakukan hal-hal yang sifatnya positif. Asalnya dari mana itu, Us? Kenapa mereka bisa melakukan hal-hal positif? Dari mana asalnya? Maksudnya asalnya gimana? Asal disiplinnya. Mereka bisa patuh seperti itu? Aturan. Ada? Aturan. Nah, oke. Itu ya. Jadi kalau disiplin itu seperti yang kita ketahui bersama, patuh pada aturan, melakukan sesuai dengan aturan, seperti itu nggih. Nah, jadi di budaya kita itu disiplin adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, benar tadi yang disampaikan Us Muli. Ya. Jadi disiplin itu ya patuh. Selama ini kita budayanya seperti itu. Patuh pada siapa? Orang lain. Kayak anak-anak sekolah ya, pasti ada aturan. Anak-anak patuhnya kepada aturan di sekolah. Sehingga efeknya adalah ini di sini teman-teman. Menyebabkan ketidaknyamanan. Pernah nggak melihat siswa kita, jadi seperti misal peraturan bel masuk jam 7 lebih 20 menit. Ketika bel itu anak-anak itu nek kon masuk ijek kosek. Pernah nggak seperti itu? Pernah ya? Banyak. Jadi masih main. Nah, itu bagi anak-anak diatur jam masuknya itu menyebabkan nggak nyaman. Bener, karena masih pingin main. Bener banget. Itu aturan yang selama ini kita lakukan, kita jalankan seperti itu. Nah, terus gimana dong? Nah, jadi ini tugas kita bersama. Tugas kita bersama sebagai pendidik ini adalah konteksnya masih harus menciptakan anak-anak yang punya disiplin diri. Jadi ketika bel masuk, itu mereka langsung otomatis balik ditaruh, cuci kaki, masuk kelas. Us ayo doa, us ayo duha. Itulah yang diharapkan. Betul nggak? Iya. Tugas siapa? Kita sebagai seorang pendidik. Tujuannya apa? Agar anak-anak memiliki motivasi intrinsik. Jadi nggak harus nanti misal usatopan. Anak-anak ini udah masuk, balik ditaruh dan sebagainya. Baru mereka masuk, itu sifatnya masih ekstrinsik. Asalnya dari luar. Dikon usatopan no, ayo melebu. Enggak. Tetap nggak mau. Oh baru ya, baru kita bergerak gitu ya sampai segitunya ya. Iya, itu berarti tandanya apa Ustaz Topan? Tandanya yang pertama
dari diri dia sendiri, mungkin bawaan dari rumah itu dibawa sampai sekolahan. Yang pertama itu, yang kedua contoh dari yang mereka lihat. Kalau mereka lihat, oh ternyata dari orang tuanya, dari guru-gurunya kurang disiplin, akhirnya itu terbawa, oh guru saya aja nggak seperti itu, gimana saya mau mencontoh yang baik seperti itu. Oke, jadi 2 poin ya. Satu dari rumah, kemudian yang kedua lingkungan sekolah di sini ya, tidak cukup mendapatkan teladan yang baik seperti itu. Betul ya. Jadi kalau motivasinya ekstrinsik, cuman karena diparani Ustadz Topan balik di jalo, itu efeknya ya jelas sih, tapi hari itu juga. Besoknya balik lagi, itu efek jangka pendek. Nah itu ya. Nah kita tujuannya adalah anak-anak mempunyai motivasi intrinsik dari dalam diri. Jadi begitu dengar bunyi bel tanda masuk di sini itu langsung balik ditaruh, apa perlu naik melayu. Itu karena disiplinnya sudah intrinsik, sudah masuk ke dirinya, masuklah seperti itu. Itu tujuan kita mau ke sana teman-teman. Nah, sehingga perilakunya nanti dia akan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih nilai kebajikan universal? Nah, nilai-nilai atau perilaku yang baik. Seperti tadi, kalau bel langsung masuk, berarti nilai kebajikannya adalah tepat waktu. Kemudian kalau rukun dengan teman, menghargai orang lain, seperti itu. Jadi ketika sudah muncul motivasi intrinsik, maka segala tindak perilakunya akan mengacu pada nilai kebajikan universal. Oke, next. Nah, sesungguhnya ketika seorang anak, siswa, murid, bahkan kita sebagai guru itu sudah punya disiplin diri yang baik, berasal dari motivasi intrinsik, itu akan sangat-sangat mudah untuk bisa membentuk yang namanya budaya positif. Goalnya ke sana. Jadi dengan adanya disiplin diri yang asalnya dari motivasi intrinsik, setiap pribadi itu memahami bahwa dia harus patuh. Aku nggak perlu aturan, aku langsung masuk kalau bel. Nah, kalau udah sampai di sana, itu akan gampang banget untuk mewujudkan budaya positif. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh budaya positif lah, terus piye yo carane ben kayak gitu tuh membudaya gitu loh di diri kita atau di anak-anak, atau bahkan memunculkan motivasi intrinsik di anak-anak itu seperti apa? Kita harus tahu dulu 5 kebutuhan dasar setiap manusia, meliputi siswa atau gurunya juga kita. Kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Itu sesuatu yang nomor 1 ya teman-teman ya. Apapun keadaannya kita nggak akan peduli kecuali itu adalah bertahan hidup. Contoh bertahan hidup adalah makan, minum, lapar yus, pokoknya makan itu memang kebutuhan, nggak bisa disalahkan. Itu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Contoh nih, di sekolah pernah nggak teman-teman melihat atau merasakan ada murid kita yang kadang mohon maaf caper, entah dengan temannya, entah dengan gurunya. Ada Us? Ada ya? Nah ada. Capernya ya dengan berbagai macam perilaku mereka. Nah itu biasanya adalah kasih sayang atau rasa diterimanya dia tidak dapatkan di rumah. Iya, akhirnya dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan kasih sayang ini dengan ustadznya atau dengan ustadzahnya, seperti itu. Terus kemudian yang ketiga itu kebutuhan akan penguasaan. Ya, nih saya contohkan di kelas saya ada. Tipenya mengatur gitu ya. Jadi ada anak yang tipenya mengatur, memang dia ingin berkuasa. Nggak salah kok, nggak salah. Karena memang itu kebutuhan dasar, kebutuhan yang setiap orang pun punya. Cuman memang harus kita tekan, harus kita organisir, harus kita manage biar caranya kemampuan penguasaan, kemampuan mengatur ini pas dan sesuai ya, tidak yang mengatur dalam arti negatif seperti itu.
Next, yang keempat adalah kebebasan. Ini contohnya adalah yang tadi, pagi ya, pagi. Masih ingin bermain, dia masih ingin bebas bermain. Tiba-tiba dikon mlebu, ora lek kon mlebu. Nah, itu bisa jadi kebutuhan dasar akan kebebasan anak-anak kurang. Ya, jadi aku usik main, aku pengen bebas sih, sesuai dengan keinginanku. Memang nggak salah, tetapi kalau di sekolah ada aturan jam masuk, ada aturan jam pulang, ya tetap harus dipatuhi. Anak-anak tetap harus menghormati, mematuhi peraturan itu. Kebutuhan dasar yang kelima adalah kebutuhan akan kesenangan. Contoh, anak-anak kadang pernah nggak sapu ya? Sapu itu biasanya dipakai untuk apa, Us? Sapu dipakai untuk apa? Membersihkan lantai, Us. Membersihkan lantai. Pernah nggak melihat anak-anak itu sapu dinggo mainan gitu? Sering ya, sering kan setiap hari. Apalagi anak kelas bawah ya, itu sapu dinggo nyapu, malah dinggo jaranan atau dinggo malah main yang lain gitu. Itu karena memang mereka perlu untuk mengeluarkan kebutuhan dasarnya berupa kesenangan, senang aja gitu. Mungkin saya dulu ketika awal-awal punya anak itu, karena anak saya tipenya juga delalah sama kayak saya ya, on the track gitu loh, kayak nggak pernah sesuatu yang kayak gitu. Saya melihat anak lain tuh, wih ngopo sih janjane. Tapi ternyata emang itu kebutuhan dasar, bukan sesuatu yang salah gitu ya. Saya juga baru tahu itu, oh ternyata ada ya, memang wajar seperti itu. 5 kebutuhan dasar ini memang harus dipenuhi. Kalau nggak dipenuhi, akan memunculkan perilaku yang negatif. Gitu tadi, contoh yang tadi ya, dia nggak dapat kasih sayang di rumah, akhirnya di sekolah mencoba untuk mencari kebutuhan itu lewat apa? Ya entah Gojek, itu bisa juga lewat sama ustadz atau ustadzahnya itu cerita, pas pelajaran pengennya cerita, kayak gitu. Nah, dia akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi kalau ada murid kita yang berperilakunya kok nggak sesuai, coba cek. Kira-kira kebutuhan dasar yang belum dipenuhi apa ya? Kayak gitu. Nah, kemudian adalah motivasi perilaku manusia. Apa yang teman-teman, saya lebih sering manggil teman-teman deh. Apa yang teman-teman ketahui tentang motivasi? Apa motivasi? Bahasa simpel mungkin? Nggak perlu yang ilmiah. Motivasi dorongan dalam diri. Dorongan dalam diri ya. Oke, jadi motivasi betul ya. Motivasi itu dorongan dalam diri kita. Ya mirip-mirip dengan motivasi intrinsik tadi ya, asalnya dari dalam dirinya. Nih, betul tadi yang disampaikan Usnaning. Motivasi itu dorongan yang timbul pada diri seseorang, baik itu secara sadar ataupun tidak sadar, untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Seperti itu. Pasti ada tujuan. Ketika seseorang itu melakukan sesuatu, pasti akan ada tujuannya. Nah, ternyata motivasi itu ada 3 latar belakang hingga seseorang itu mempunyai dorongan di dalam dirinya karena beberapa alasan. Di orang itu punya motivasi itu pasti ada 3 alasan ya. Alasan yang mana kita lihat. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, contoh nih, murid disiplin tuh karena takut dihukum. Benar, karena wes ayo sepenting manut wae engko ndak dihukum. Nah, itu adalah motivasi yang tingkatannya di level paling dasar. Tuh ya, jadi manut sih manut, tapi bukan karena dirinya motivasi dari dalam diri, tapi karena ayo engko ben ra dihukum. Pernah nggak mendengar gitu, Us? Sering pernah ya. Jadi motivasi atau perilaku yang dilakukan itu karena menghindari hukuman, gitu ya. Kemudian yang kedua, nah ini mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Pernah tidak? Pernah ya. Pernah juga ini. Saya juga pernah
Kala itu anak-anak kayak nggak semangat. Kemudian sesimpel nanti dapat bintang loh, langsung naik lagi. Nah itu aja dapat bintang itu juga sebenarnya merupakan motivasi yang jangka pendek, tidak jangka panjang. Mereka muncul karena apa? Karena dikasih bintang, seneng aja gitu. Atau mungkin dikasih hadiah, diiming-imingi, siapa sing iso maju di duit 5.000. Nah itu langsung, wah ayo garap, bener ora, ya bener ora. Itu biasanya motivasinya itu ingin dapat imbalan atau penghargaan. Kemudian yang ketiga, ya yang kedua ini tadi levelnya satu tingkat di atas level yang dasar ya, ini di atasnya. Kemudian yang terakhir ini adalah motivasi yang kita harapkan, gitu ya teman-teman. Jadi yang kita harapkan itu adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Oh, aku ki disiplin ya karena aku sadar memang tipeku itu ya tipe disiplin gitu loh. Jadi karena dia mempunyai kesadaran akan nilai kebajikan dirinya. Atau mungkin dia menghargai temannya, menghargai ustadzahnya. Itu karena apa? Karena dorongan berasal dari dirinya. Dia udah paham, oh yone ustadzah berbicara tuh ya kita wajib mendengarkan. Gitu. Nggak ada alasan lain, bukan karena pengen paham ilmunya. Bukan itu, tapi lebih ke ketika orang berbicara ya memang harus didengarkan, itu merupakan sebuah kewajiban seperti itu. Ngantuk Ustadzah? Kita ice breaking dulu ya sebentar. Yuk, tepuk semangat. Bisa? Jeh. Oke, siap, diizinkan. Kita mau tepuk semangat versi terbaru. Gimana caranya? Sebentar. Siap. Oke, jadi pernah kalau ini yang sering ngikutin Instagram atau TikTok pasti tahu nih. Ini, tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha ma. Aha aha ngat. Aha aha semangat. Gitu ya. Kita coba bersama biar nggak ngantuk. Kayaknya pada ngantuk ya. Kayak didongengkan. Yuk kita bareng-bareng. Boleh duduk aja nggak apa-apa atau berdiri? Duduk aja. Oke, yuk kita tetap semangat bareng-bareng sambil diucapkan, sambil digerakkan badannya. Oke, biar nggak mager gitu ya. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha ma. Aha aha nyat. Aha aha semangat. Oke. Semoga lebih bisa semangat lagi. Oke. Lanjut. Tadi untuk konsep disiplin jadi bisa dipahami bahwa disiplin yang mau kita tanamkan itu adalah disiplin positif. Di mana disiplin positif itu asalnya dari mana, Us? Dari dalam diri sendiri ya, jadi motivasi intrinsik. Nah, tetapi ada beberapa miskonsepsi yang kita harus tahu ya, bahwa ini udah terjadi di zaman kita. Saya mungkin ya, saya generasi lama. Di zaman saya itu ketika sekolah itu pasti ada hukuman, ada juga penghargaan, reward and punishment itu ada. Jadi sesimpel kuku belum dipotong gitu ya, langsung itu membekas sih, bakalan dieling-eling terus gitu ya. Tapi itu miskonsepsi yang harus kita satu pahami. Yang kedua, kalau udah tahu itu konsepsi, sebisa mungkin kita hindari gitu ya. Karena kalau miskonsepsi itu adalah suatu kesalahan tapi masih terus dilakukan gitu. Jadi yang pertama, hukuman dan penghargaan ini adalah konsep disiplin dengan identitas gagal
Artinya disiplin yang kita lakukan terlihat seperti baik-baik aja, karena ketika dihukum ya manut gitu lah. Tapi ternyata itu adalah tanda kegagalan kita. Jadi yang pertama, hukuman itu menyakitkan. Benar nggak Us kita hukuman itu menyakitkan? Betul ya? Pernah dihukum? Pernah Us? Dihukum apa Us? Disuruh menyanyi, membersihkan. Oh, membersihkan itu ya. Membersihkan itu tuh sesuatu yang nggak PR, nyapu kelas gitu ya. Nah, itu pendidikan zaman dahulu ya, saya juga dapat seperti itu. Itu sangat membekas karena menyakitkan. Isen ya. Iya, yang kedua adalah tidak nyaman. Pasti yang dapat hukuman aja mesti tidak nyaman gitu. Kemudian murid jadi takut. Setelah terus takut, kemudian pasti akan memaksa. Hukuman itu memaksa. Nggak mungkin hukuman itu anak sedewe wegah gitu ya, nggak mau melakukan. Tapi karena guru wes ngene, ya enggak. Saya pernah dapat guru kayak gitu ya, jadi orangnya luar biasa galak. Jadi ya mau nggak mau dipaksa, ya wes lah ayo gitu. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan ya, karena kita udah kayak singa ya. Saya ke anak saya gitu wes angger wes kayak singo itu akhirnya aduh sia-sia kita mau korek informasi malah nggak jadi dapet gitu loh. Jadi nggak jadi dapet, tadi tujuan kita nggak kecapek, kita mau korek informasi kamu tadi melakukan apa. Nah kalau kita udah garang gitu akhirnya terus takut dia menyembunyikan kesalahan. Dan yang terakhir adalah murid menjadi rendah diri. Itu adalah miskonsepsi atau berupa identitas gagal ketika kita melakukan hukuman. Yang kedua, kebalikan, ini justru malah kebalikan dari hukuman. Kita kasih penghargaan ya, kayak bintang, kemudian hadiah. Yang bisa jawab dapat pensil. Itu sifatnya candu. Candu itu bikin ketagihan. Kalau nggak dikasih ya nggak bakalan mau maju. Pernah nggak Us kayak gitu? Sekali dua kali mempan, ya kan? Lama-lama loh, Us kok wes orang nganggo hadiah yo kayak gitu. Akhirnya dia ayo kan siapa itu ento hadiah loh. Jadi bersifat candu nih. Tapi sebenarnya suka ya, kita aja suka loh dapat hadiah. Iya nggak? Iya. Yang kedua adalah merusak hubungan atau iri. Nah, contoh nih. Kalau ada murid yang pintar, kemudian suruh ngerjakan soal, kan bisa dapat hadiah. Wah, sing maju itu, wae, cepet-cepetan yo guru kuwi, wae. Akhirnya saya mohon maaf, kemampuan akademiknya menengah ke bawah, dia akhirnya merasa iri. Aku juga nggarap mau sekali kedisian kayak cepet banget lah, kayak pinter. Akhirnya dia jadi iri, merusak hubungan deh akhirnya. Gitu. Hubungan dengan siapa? Ya dengan si anak yang pinter tadi gitu. Kemudian mematikan kreativitas. Ini pernah ada suatu penelitian bahwa penghargaan ini mematikan kreativitas. Ada dua orang pegawai, yang satu itu ditantang, dua-duanya ditantang untuk melakukan suatu ide kreatif, yang satu dikasih penghargaan, yang satu enggak. Ternyata yang dikasih penghargaan itu tuh malah idenya tuh enggak tokcer gitu loh, malah tokcer yang enggak dikasih penghargaan, justru malah merusak kreativitas. Kemudian penghargaan berupa ranking. Nah, ranking ini pada zaman dahulu yang masih getol sekali dengan peringkat 1, 2, 3, kemudian dikasih penghargaan ketika upacara dipajang gitu ya. Ini ternyata menghukum dengan tidak sadar gitu. Dan yang terakhir adalah merampas hak menghargai dirinya. Ada beberapa anak yang mereka udah tertanam nih jiwa motivasi intrinsiknya, nggak perlu ada iming-iming apa-apa, tapi tahu-tahu loh ngapa aku kok ndak dikei hadiah yo, wong aku wes semangat kok. Akhirnya malah dia udah menghargai dirinya, malah nggak jadi deh karena dapat penghargaan. Nah, ini yang kita harapkan adalah konsep disiplin, identitasnya adalah sukses. Yang kita mau ke sana tuh yang ini. Jadi ada dua, tapi dari dua ini ada opsi yang lebih baik gitu ya, terbaik di antara yang baik. Identitas sukses itu adalah berupa konsekuensi dan restitusi. Nah,
Kalau konsekuensi itu penguatannya jangka pendek, jadi hanya apa ya, nggak bertahan lama. Dia berupa konsekuensi itu jangka pendek sekali, yang ditanamkan ke siswa, ke murid itu hanya bertahan pendek sekali, konsekuensi gitu ya. Pernah di kelas ada mungkin konsekuensi dari sebuah perilaku atau kejadian? Ada mungkin? Ada ya. Apa contohnya? Oh iya, itu konsekuensinya ya, karena anak-anak udah dipahamkan di depan. Semua harus makan. Kalau nggak makan berarti konsekuensinya adalah pulang terakhir gitu ya. Itu sebenarnya termasuk identitas sukses ya opsinya. Tetapi dia hanya bertahan di jangka pendek. Kemudian yang kedua, ini perlu monitoring gurunya. Gurunya harus repot ngawasi. Iya kan? Nah, jadi kudu ngecek sudah makan belum? Sudah makan belum? Itu perlu kita monitoring, nggak bisa kita lepas gitu. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan konsep stimulus respon. Artinya kita kasih stimulus, anak-anak ngasih respon. Seperti itu, bukan atas dasar kemauan anak sendiri. Kayak tadi contohnya, harus makan, kita kasih stimulus. Kalau nggak makan, pulangnya paling akhir. Anak responnya adalah pulang akhir, gitu. Anak mematuhi konsekuensi karena dia merespon dari apa yang kita berikan stimulus untuk mematuhi konsekuensinya. Yang keempat, murid menghormati peraturan. Dan yang kelima adalah kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Anak-anak nggak pernah dikasih waktu, nggak pernah dikasih tempat salahku nengen dia, karena langsung konsekuensi gitu. Contoh, tadi makan. Kalau nggak makan, pulangnya akhir. Ya wes, dia harus memahami konsekuensinya. Oh, aku ramah makan kok, berarti aku pulangnya akhir. Nah, karena langsung dijudge seperti itu, jadi anak-anak tidak punya kesempatan untuk tahu salahnya, gitu. Salahku apa yo? Oh, aku ramakan. Tapi aku ramakan kan ini alasannya. Nah, gitu ya. Walaupun mungkin kalau makan itu bukan sesuatu, mohon maaf, makan itu sesuatu yang harus dilaksanakan kalau di sekolah ya, Bos ya. Nah, ini termasuk identitas sukses, ada konsekuensi. Kemudian identitas sukses terbaik dari yang baik itu berupa restitusi. Pernah mendengar kata restitusi, teman-teman? Belum ya? Baru ini. Sama, saya juga ketika baru belajar di modul ini pun, apa sih itu restitusi? Kok angil emen? Awalnya gitu. Restitusi apa ya itu ya? Jadi restitusi ini konsep disiplin yang ditawarkan dengan identitas sukses gitu. Jadi disiplin yang dilakukan itu sukses, bukan karena kegagalan. Yang pertama dari restitusi adalah murid bertanggung jawab dengan perbuatannya, kemudian fokus pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, kemudian murid juga memegang kendali dalam dirinya, dan murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, nanti ada pembahasan lebih lanjut terkait dengan restitusi ini. Nah, ini dia yang kita harapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid, yaitu konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Apa sih konsep disiplin dengan pendekatan restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid biar tahu kesalahannya itu apa. Selanjutnya diperbaiki. Setelah diperbaiki, mereka ngerti salahnya, mereka akan kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Contoh yang tadi, lomba ya, kelas berapa tadi? Yang sana tuh udah menang, udah bawa bendera kan. Yang di sebelah sana tuh kayak masih disalah-salahkan sama temennya, mungkin karena dia nggak on. Harusnya udah maju tapi dia malah bingung gitu. Nah,
si anak yang tadi dia kena mental tadi yang disalahkan tadi, kalau kita selesaikan permasalahannya menggunakan restitusi ini, kan mereka kan salah ya ini ya dia merasa bersalah. Anak itu walaupun nggak kita, kamu salahnya apa? Itu sebenarnya secara otomatis di dalam dirinya itu, dari hati yang paling dalam tuh tahu salahnya apa, merasa bersalah. Oh yo, aku mau raon nek, kudune melayu malah ora melayu, kayak gitu. Sebenarnya sudah merasa gitu. Nah, restitusi ini tawaran untuk menyelesaikan permasalahan biar anak lebih baik lagi, memperbaiki kesalahan. Sehingga ketika mereka itu kembali ke kelompoknya yang satu kelas tadi, dia itu karakternya lebih kuat, tidak merasa rendah diri. Oh ya aku mau gue salah akhirnya nangis. Gitu ya. Biasanya gitu. Tadi di kelas 5 di kelas saya juga ada yang katanya nggak boleh ikut main gitu. Saya dengar nangis akhirnya. Padahal semuanya punya kesempatan yang sama. Nah, itu bisa juga diselesaikan menggunakan restitusi. Biar dia ketika kembali ke kelas lagi bergabung dalam kelompoknya itu lebih kuat, jiwanya lebih strong gitu ya. Ini menurut Gosen tahun 2004, bukan menurut saya ya teman-teman ya. Oke. Ciri-ciri restitusi yang pertama adalah bukan menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan. Bukan menebus tapi belajar. Dari kesalahan itu biasanya dia akan lebih bisa untuk mempertimbangkan lagi perilakunya. Aku kayak orang ini deh, kayak ini salah. Kayak pas lomba juga. Nah, iki aku kudu on, nek ora on aku malah kalah lagi kayak gitu. Yang kedua memperbaiki hubungan, jelas ya. Jadi restitusi ini memperbaiki hubungan karena bukan menghukum. Kalau menghukum tadi kan jatuhnya anak jadi merasa terintimidasi, kemudian merasa kecewa, malu. Tapi ini malah justru sebaliknya, diperbaiki hubungannya. Kemudian ditawarkan, bukan dipaksa. Kuku belum dipotong, dihukum, bersihkan kamar mandi, harus mau. Nah, kalau restitusi tidak, ditawarkan, bukan dipaksa untuk mematuhi. Yang selanjutnya menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ya, jadi memang bahasanya agak tinggi gitu ya. Kayak kita aja orang dewasa kadang nggak kenal dirinya. Bener nggak? Bener nggak Uswinda? Iya ya, saya merasakan gitu. Kadang kita sebagai orang dewasa aja belum paham banget dengan diri kita ya, apalagi anak-anak. Nah, kita mau bawa anak itu untuk melihat lebih jauh tentang dirinya sendiri. Gitu. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari perilaku. Ini berhubungan dengan 5 kebutuhan dasar tadi. Jadi ketika ada permasalahan, pasti ada minimal 1 kebutuhan dasar yang anak tidak terpenuhi. Dengan restitusi, kita jadi tahu nanti, oh anak itu kayaknya kebutuhan dasar yang gak terpenuhi ini deh. Bukan semata-mata menyalahkan. Contoh, datang terlambat. Kalau kita tidak memakai kacamata restitusi, itu pasti kamu terlambat, berarti di luar, gak boleh masuk, nunggu dulu sampai selesai sholat duha. Nah, tapi kalau pakai restitusi, kita jadi tahu, barangkali ada kebutuhan dasar dia yang gak terpenuhi di rumah. Dan mungkin secara tidak langsung kita sudah menerapkan itu sedikit-sedikit, ya nggak? Ya pasti kita tanya dulu, kenapa kok terlambat? Nggak mungkin kan terus kita langsung, kamu terlambat ya? Kamu di luar? Sepertinya udah nggak model seperti itu, jadi harus kita tanya dulu. Kita sedikit-sedikit sudah mempraktekkan sebenarnya. Kemudian fokusnya pada karakternya, bukan tindakan kesalahannya. Itu memang agak susah, bukan agak susah bangetnya, luar biasa. Jadi menerapkan restitusi ini kita bukan fokusnya di kesalahan anak, kita masih cari kamu salah apa, kamu tadi ngapain. Saya pun ketika mempraktekkan masih agak kesana gitu loh, masih kadang masih tanya, coba tadi kejadiannya seperti apa, masih harus mencerna itu, dan berarti kamu yang salah dong. Nah masih seperti itu, suka kelepasan. Padahal fokusnya itu pada karakternya yang mau kita capai, bukan masalahnya. Jadi endingnya dari masalah tadi itu bisa mencapai perilaku apa gitu. Kemudian yang terakhir menguatkan dan fokusnya pada solusi. Kalau ada masalah fokusnya ke solusi, bukan mencari yang salah. Lanjut, perbedaan. Ini contoh kasus yang lebih real ya mungkin ya dari 3 tadi. Tidak mengerjakan PR.
Kalau hukuman langsung menghukum, gurunya marah otomatis, langsung takut. Tapi kalau konsekuensi, nah ini, guru ngasih konsekuensi untuk ngerjakan PR 3 kali saat waktu istirahat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Dari kedua ini, kira-kira di posisi mana teman-teman semuanya? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya. Jadi masih sama, saya juga beberapa itu ketika belum masuk ke ini, konsekuensi karena kamu nggak mengerjakan PR, konsekuensinya adalah nilaimu 0, kayak gitu. Jadi apa ya, masih mau menuju ke sana, memang nggak mudah juga, tapi kita berusaha untuk menuju ke sini. Nah ini ya, jadi restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya untuk membantu siswa menyelesaikan masalah. Kemudian guru terbuka, siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi fokus kita adalah menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan dirinya untuk menyelesaikan masalah. Kembali lagi fokusnya ke penyelesaian masalah. Nah, ini kemudian kita ke 5 posisi kontrol. Jadi dalam menyelesaikan suatu permasalahan, kita itu secara tidak sadar akan mengalami 5 posisi ini. Ya, jadi ini bukan posisi yang restitusi, enggak, tapi posisi kontrol secara umum ya. Jadi ada 5. Kita pasti mengalaminya. Entah itu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau atau manajer. Contoh jelas ya, kalau menghukum sudah pasti kalau ada kesalahan anaknya langsung dihukum gitu. Ini level paling bawah. Kemudian di atasnya ini, saya pernah juga melakukan dulu ketika di sekolah lama itu, karena PR ya, lagi-lagi PR. Akhirnya pembuat merasa bersalah. Ya Allah mbak kamu tuh nggak kasihan ya sama Us itu udah capek-capek loh ngetik, ngeprint, bayar loh kayak gini, sampai seperti itu biar anak merasa bersalah. Ternyata saya baru tahu kalau seperti itu tuh membuat anak merasa bersalah. Karena kita kayak, mbak kamu nggak kasihan ya sama Us kan gitu kan, minta belas kasih gitu. Ternyata anak-anak merasa bersalah. Kemudian posisi kita sebagai teman lebih santai, kayak misal nggak ngerjakan PR, mbak kamu ngapain nggak ngerjakan PR mbak? Misal ketiduran Us tiap hari kok ketiduran, aja ketiduran ya ra, wes rapopo dino iki rapopo, sesuk nanti tak bantu nilainya, misal. Nah, itu sebagai teman karena hubungannya dekat. Kemudian pemantau ini kayak kalau nggak ngerjakan PR, jadi ke konsekuensi tadi dipantau terus, apa sing ora nggak ada PR dipantau ini lebih ke konsekuensi tadi, yang tidak mengerjakan PR kerjakan 3 kali selepas pulang. Nah itu kita sebagai pemantau. Nah dari keempat ini, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, kita di posisi apa nih yang sering? Apakah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, atau pemantau? Pemantau ya, karena kita udah ada kesepakatan kelas, kemudian wes eneng kesepakatan kok yo jadi langgar, akhirnya harus kita pantau. Masih mbak kemarin kesepakatannya apa? Kalau nggak ngerjakan PR kerjakan 3 kali, itu harus kita pantau kayak gitu. Terus posisi kontrol ideal yang diharapkan itu yang seperti apa? Yang terakhir, sebagai manajer. Tapi teman-teman jangan diartikan manajer di sini orang yang selalu mengontrol kita ya. Jadi bukan berarti manajer yang suka nyuruh-nyuruh, kemudian harus ini, harus itu, tidak. Nah, manajernya seperti apa? Nanti ada contohnya. Next. Ini tadi sudah saya sebutkan contoh penerapannya seperti ini. Saya langsung ke materi selanjutnya aja. Nah, ini jadi posisi kontrol restitusi yang paling ideal untuk melakukan atau menyelesaikan masalah itu adalah di posisi manajer. Sebelum kita ke sana, sebelum kita ke manajer tadi,
terus restitusi, posisi kontrolnya kui harusnya jadi manajer kui kepiye. Kita ke keyakinan kelas dulu. Jadi nanti saya urutkan lagi. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan? Teman-teman masih pakai apa? Apakah masih pakai peraturan atau sudah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, Us? Apa? Kesepakatan ya? Oke, kesepakatan. Nah, jadi kesepakatan kelas itu sekarang sudah bertransformasi atau berubah menjadi keyakinan kelas. Gitu. Bahasanya berbeda, artinya juga berbeda. Bukan peraturan, bukan tata tertib juga. Kalau zaman kita ya, zaman saya SD, itu masih peraturan kelas gitu ya. Kayak peraturan tuh harus dipatuhi, kalau nggak dilakukan dihukum gitu. Yang pertama Us. Yang belum tadi Uswina udah belum. Yang pertama Us, dipegang boleh. Kenapa sih kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa harus pakai helm? Sebagai keamanan di jalan, terus pelindung juga, keselamatan juga, terus ya itu. Dan itu peraturan juga dari kepolisian tentang mengendarai juga itu. Oke, jadi keamanan, kemudian perlindungan dan peraturan. Yang kedua, Usuli. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Ini mungkin pas jadi COVID, kenapa sih harus ada masker sebelum cuci tangan? Untuk sebagai protokol kesehatan agar tidak terpapar virus dari orang lain juga. Terus mencuci tangan juga kesehatan juga, biar apa yang kita pegang mungkin tidak membekas kumannya di tangan gitu misalnya, gitu kan. Iya, betul. Oke, betul ya, good. Tepuk tangan dulu dong. Oke, jadi betul. Yang pertama itu tentunya adalah untuk kesehatan. Kita nggak bisa kompromi lagi. Kesehatan, keamanan ya. Kita nggak bisa kompromi lagi. Kalau udah keamanan, manut nggak Us? Manut. Yang kedua kesehatan, manut nggak dulu pas COVID itu harus pakai? Padahal pengapnya luar biasa, manut nggak? Manut. Kira-kira munculnya dari mana? Dulu munculnya mematuhi itu tuh dari diri sendiri ataukah dari orang lain? Diri sendiri, orang lain. Karena kalau nggak pakai nanti nggak boleh masuk, misal gitu ya. Ya, jadi harapannya nanti adalah ini auto. Oh, you harus pakai helm. Mau deket mau jauh, angger numpak motor langsung set. Gitu. Terus kalau yang cuci tangan mau makan itu otak kita udah secara otomatis gitu ya usia, nggak perlu ditulis cuci tangan sebelum makan, itu kita udah otomatis gitu ya usia. Nah, disiplin pun sama. Anak-anak diharapkan nanti auto gitu ya. Jadi otaknya kita bikin brainstormingnya itu langsung set bel masuk kayak gitu. Jadi munculnya dari motivasi intrinsik. Nah, ini adalah tahapan membuat keyakinan kelas. Yang pertama, berdiskusi dengan siswa tentang peraturan. Iya, kita masih pakai tuh peraturan. Kalau anak-anak langsung, nah hari ini kita bikin keyakinan kelas, apalagi kelas bawah. Kelas 5 aja ya, apa rak muting. Jadi memang harus peraturan dulu, karena memang itu lebih objektif ya, lebih terlihat gitu. Ya nak, kita bikin peraturan. Nah, mereka tuh langsung biasanya menyebutkan apa kalau peraturan? Datang tepat waktu, nggak boleh. Pasti ada kata-kata nggak boleh, dilarang gitu ya usia. Dilarang buang sampah di lantai, tidak boleh. Itu peraturan kelas dan itu memang masih dipakai sebagai jalan untuk membuat keyakinan kelas. Setelah muncul peraturan, kita ubah nih peraturan yang tadi, kalimatnya lebih positif kayak tadi. Dilarang, bukan membuang. Saya kemarin diprotes sama temen yang dia sekolahnya sekolah adiwiyata. Bu, orang membuang lah apa Pak? Menaruh. Nek membuang kan gini. Oh gitu ya. Jadi kalau sampah itu ditaruh. Jadi
misal dilarang membuang sampah di lantai. Diubah nih di tahap kedua jadi kalimat yang lebih positif. Kira-kira gimana Us? Kalimat positifnya dilarang membuang sampah gitu jadi gimana Us? Taruhlah sampah pada Oke, tempatnya. good. Itu ya. Jadi taruhlah sampah pada tempatnya atau menaruh sampah di tempat sampah itu lebih positif. Kemudian yang ketiga, menyarikan peraturan kelas yang sudah dibahas tadi di tahap kedua menjadi nilai kebajikan serta harus disepakati. Nilai kebajikannya apa? Kalau menaruh sampah di tempat sampah berarti masuk ke dalam tema kebersihan. Nah, itulah nilai kebajikan yang ingin diterapkan di kelas tersebut. Jadi nilai kebersihan itu. Nah, keyakinan kelas itu lebih abstrak dia daripada peraturan. Kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif. Jadi nggak boleh ada dilarang. Tidak. Jadi semuanya harus positif. Datang ke sekolah tepat waktu. Kalau dilarang berkata kotor, berarti jadi apa, Us? Kalimat positif. Ya, mengucapkan atau berucap yang baik dan sopan dan santun gitu ya. Kemudian sedikit aja, jangan banyak-banyak sampai 20 gitu ya. Ya paling 10 gitu. Biar apa? Biar lebih mudah diingat. Dan sesuai dengan kondisi kelas. Jadi memang masing-masing kelas berbeda-beda, itu wajar. Disesuaikan aja. Dan ini yang penting juga, semua warga kelas terlibat. Dilibatkan dalam membuat. Ya kalau kelas bawah mungkin bahasanya lebih ini ya, bahasa keibuan, bukan bahasa yang tingkat tinggi karena nanti nggak paham anak-anaknya, disesuaikan aja. Kalau perlu setelah selesai keyakinan kelasnya, anak-anak ngasih boleh ini ya, kalau anak kelas bawah tinta gitu terus dijempolkan, diginikan, di kesepakatan kelasnya kasih nama gitu. Keyakinan ya, bukan kesepakatan. Kasih namanya siapa, biar apa? Biar mereka itu dilibatkan, merasa dilibatkan, kemudian akhirnya dieling-eling untuk keyakinannya dan akhirnya dilakukan sehingga muncul motivasi intrinsiknya. Materi yang terakhir ini nggih, jadi ada segitiga restitusi. Ini kok nggak kebaca. Segitiga restitusi itu adalah sebuah segitiga ya teman-teman ya. Jadi ada segitiga di sini. Kemudian coba sebentar. Oh ya. Oh nggak gede. Nih saya paparkan sedikit. Jadi langkahnya yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Ini langkah-langkah dalam menerapkan segitiga restitusi. Oh ya, jadi gini. Alurnya adalah tadi, ada permasalahan. Anak melanggar, kita sebut melanggar tata tertib gitu ya. Melanggar peraturan, melanggar kesepakatan atau melanggar keyakinan kelas. Ketika anak melanggar keyakinan, kan nggak boleh ada hukuman. Apalagi tadi reward tadi. Penyelesaiannya dengan apa? Dengan menggunakan restitusi tadi. Nah, metode restitusi yang ditawarkan yaitu berupa segitiga restitusi. Gimana sih cara menerapkan segitiga restitusi? Ya ini, yang pertama distabilkan dulu identitasnya. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Nah, ini mungkin langsung contoh aja. Nanti ada videonya. Sebentar. Oh ini. Ini saya ini mungkin volumenya nggak terlalu kenceng. Nanti bisa saya kasih linknya ya Us ya, kalau ingin diulangi lagi gitu ya. Jadi ini adalah penerapan disiplin positif menggunakan segitiga restitusi.
Ini karena direkam, jadi kan by text ya. Jadi kondisi ideal si anak sudah punya motivasi intrinsik seperti itu. Pasti ketika menerapkan ini yuk, anak-anak nggak langsung jawab kayak gitu pastinya. Nah ini saya contohkan kondisi ideal anak ketika dia sudah mempunyai motivasi intrinsik mau kesananya. Oh ini nih masalahnya tadi. Masalahnya itu adalah Anggita, kita kan udah punya kesepakatan kelas. Jadi kalau kesepakatan kelas, jadwal piket itu wajib mencuci entong sama iros gitu ya, karena kan dikembalikan ke kelas. Si Anggita ini pas jadwal piketnya, dia tuh malah nggak nyuci, malah main sama teman-temannya. Masalahnya kayak gitu. Nah, saya mencoba untuk menyelesaikan masalah tadi dengan menggunakan segitiga restitusi. Caranya seperti ini. Saya nggak bawa speaker tadi, lupa ya. Nah, ini langkah pertama. Jadi langkah pertama adalah menstabilkan identitas. Caranya adalah menyampaikan bahwa berbuat salah itu nggak apa-apa loh. Kesannya kok piye, masa berbuat salah nggak apa-apa gitu. Karena kita stabilkan dulu identitasnya, biar dia tidak, oh aku salah, aku mesti dihukum iki, kayak gitu. Biar dia mencoba untuk terbuka dulu. Oh ternyata salah kira apa ya? Itu dulu, nanti ada lanjutannya. Jadi kita stabilkan dulu, berbuat salah itu nggak apa-apa. Manusia itu nggak ada yang sempurna. Sama kita pun juga kayak gitu ya ya. Kadang tuh pinginnya ki yo ora salah, tapi kok yo merasa melakukan sesuatu yang salah gitu loh di mata orang lain gitu. Ini yang pertama, jadi distabilkan dulu identitasnya. Biar anak muncul percaya dirinya dulu. Oke, tadi kebetulan anaknya kooperatif, langsung jawab, langsung menceritakan, iya emang belum nyuci gitu. Kemudian langkah kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Dengan cara apa? Bertanya dengan, yakin kok, pasti kamu punya alasan nih. Alasanmu nggak nyuci entong sama iros itu apa ya? Itu memvalidasi tindakan yang salah, bukan membenarkan ya, tapi hanya memvalidasi. Apa ya alasannya gitu. Saya cepatkan aja ya ya. Nah, ini yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Setelah dia jujur, alasannya karena selak pengen main. Aku lihat teman-teman asik main, berarti ada kebutuhan dasar yang tidak dipenuhi oleh Anggita. Kebutuhan apa kira-kira tadi? Pengen main gitu. Kebutuhan kebebasan, ya dia pengen bebas, kesenangan, pengen bersenang-senang. Masa aku kok nyuci gitu. Padahal udah sepakat nih, nanti semua orang juga dapat. Kemudian nanyakan keyakinan kelasnya. Baik, Mbak Anggita, kamu yakin tidak kalau bertanggung jawab itu juga integritas itu penting loh. Nah, kita coba untuk perdalam lagi bahwa bertanggung jawab, nilai yang dilanggar itu nilai bertanggung jawabnya. Nah,
Berarti kita cek ulang lagi, bertanggung jawab itu penting loh. Kamu percaya nggak? Sudah sangat sepakat dengan keadaan. Kita harus tetap bertanggung jawab seperti yang diberikan. Tetapi ada yang jelas yang kita lakukan walaupun kita benar-benar berkewajiban. Ya, sebenarnya saya bisa memberi informasi dan saya dulu baru kemudian bisa bermain. Kamu bersedia untuk memperbaiki masalah ini tidak? Nanti di endingnya juga ditanya, kira-kira bersedia nggak nih untuk menyelesaikan permasalahannya? Gitu. Bersedia dong, Bos. Nah, dari menggali ini nanti akhirnya anak-anak bisa tahu bersedia melalui apa ditawarkan. Kalau anak yang udah levelnya kelas atas biasanya mereka punya ide. Kalau yang kelas bawah, nah ini kadang nggak tahu atau mungkin diem gitu. Kita bisa tawarkan, gimana kalau, kan hanya menawarkan kan tadi, bukan memaksa. Oke, gimana kalau misalnya sendok sayurnya kan kotor, harus dicuci nih, berarti harus gimana? Jadi kita pinter-pinternya berbahasa untuk memancing-mancing anak gitu ya. Memang membutuhkan waktu yang lama, kayak gini memang nggak secepat simpel ketika langsung ya konsekuensi tadi ya. Mbak, ini nggak mau cuci, kesepakatan kelasnya kan dicuci, ayo dicuci, selesai urusan ya. Tapi itu efek jangka pendek. Kalau kita pakai segitiga restitusi, itu insya Allah harapannya kan juga kita belum yang praktek sampai bertahun-tahun gitu ya. Jadi sesuai dengan teorinya akan memunculkan motivasi intrinsiknya seperti itu. Nah ini kurang lebih seperti itu, nanti bisa saya kirimkan linknya ya Us ya. Sudah ada di YouTube. Nah dari pemaparan yang panjang kali lebar tadi, kita akan berada di akhir kesimpulan. Jadi ini kesimpulannya adalah dalam penerapan program disiplin positif, kita hendaknya sebagai guru punya standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among itu adalah manajer, sehingga bisa menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini sesuai dengan standar nasional pendidikan di Indonesia. Jadi memang harus kita nih yang sebagai guru, bahkan nanti sudah dan yang belum ya, jadi ibu di rumah, segitiga restitusi ini bisa diterapkan. Saya kebetulan tanpa sadar sering menawarkan seperti ini ke anak saya. Karena ketika kita belajar parenting, nanti akan ada kayak gini ya, ketika berbuat salah itu harus seperti apakah. Nah mirip-mirip dengan seperti ini. Nah ini teman-teman yang sudah jadi ibu bisa dipraktekkan nanti dengan anak-anaknya di rumah. Gitu aja dari saya, terima kasih. Yang terakhir, nitip pesen untuk teman-teman semuanya, memang perubahan itu sangat-sangatlah tidak mudah. Akan tetapi kita bisa usahakan. Setuju enggak? Iya, setuju. Harus berubah, walaupun berubahnya itu sampai nanti kapan kita nggak akan tahu. Yang penting kita udah berusaha untuk bergerak. Gitu aja dari saya. Sebelum saya tutup, mungkin saya kembalikan ke moderator dulu ya, Us ya. Monggo di sini nggak apa-apa. Ini jadi Tawarkan ada pertanyaan sesi satu aja. Oke, terima kasih kepada Usninda atas pemaparan materinya yang sangat-sangat memberikan kita wawasan baru. Monggo kepada Ustazah semua yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ada yang mau bertanya napa mboten? Ada yang mau bertanya, Us? Yuk, satu. Boleh dipersilakan. Ada napa mboten? Oh, Usi Imro nggih. Yes. Kalau untuk restitusi yang dicontohkan oleh Usninda tadi kan, anak dan guru itu berbicara tapi ruangnya berdua saja. Nah untuk penerapannya apa memang harus seperti itu atau ada teknik yang lain? Oke, baik.
Terima kasih Us Imron atas pertanyaan yang sangat luar biasa. Jadi ketika penerapan segitiga restitusi ada kasus diselesaikan pakai segitiga restitusi, apakah penyelesaiannya itu ya memang face to face seperti itu atau ada cara yang lain gitu nggih? Ya, jadi idealnya, saya berbicara idealnya ketika menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah itu memang berdua lebih baik antara kita sebagai manajer dengan pelakunya. Jadi kalau misal pelakunya ada 2, ya bisa kita dudukkan berdua. Dan kalau bisa di ruangan tersendiri, bukan di kalau idealnya nggih, berbicara ideal ada ruang BK atau BP seperti itu. Tapi kalau memang tidak dimungkinkan ya di kelas, cuman kita panggil anaknya sendiri, yang lain mungkin masih main atau masih fokus dengan kegiatannya. Jadi tidak bareng-bareng keruyuk-keruyuk seperti itu. Gitu, apakah bisa menjawab pertanyaannya? Atau ada sesuatu lagi yang ditanyakan? Saya ada satu anak yang emosionalnya itu susah dikontrol. Jadi kadang kalau habis melakukan kesalahan atau diingatkan itu kadang nangis dan harus ngambek, harus marah dulu. Nah itu apa baiknya kita tunggu sampai kondisinya benar-benar tenang baru kita tanyai, atau ada cara lain? Oh iya. Ya, ini untuk kasus anak-anak yang memang emosinya meledak-ledak gitu ya. Anak sependek yang saya tahu nggih Us, ketika saya belajar, jadi ada memang tipe anak yang emosional. Ketika kita mau menyelesaikan permasalahan langsung marah-marah gitu ya. Idealnya memang kita tunggu dulu sampai dia benar-benar kondusif, lerem emosinya. Caranya diminta duduk. Jadi seperti dalam Islam, kalau berdiri itu kan energi marahnya luar biasa ya. Jadi disuruh duduk dulu. Atau kalau masih marah nanti suruh wudhu dulu. Kalau belum mau, yang penting dia nggak ngamuk. Itu dulu. Yang penting dia nggak ngamuk dan hindarkan dari teman-teman yang lainnya. Soalnya nanti kalau teman-teman mulai mendekat nih, wah, dia muncul lagi emosinya. Jadi kalau bisa disendirikan. Duduk dulu di sini ya Mas ya. Tawarkan minum. Minum mau nggak? Gitu. Yuk coba istighfar dulu. Jadi memang kita pakai cara-cara Islami yang sering kita terapkan seperti itu. Kalau udah tenang, baru kita mulai masuk ke segitiga restitusi seperti itu. Gitu. Ada yang mau menambahkan, teman-teman? Memang panjang ya prosesnya ya. Saya jadi ketika belajar, saya pernah tanya sama pengajar praktik atau fasilitatornya, Pak, nah ini memang lama banget Pak, satu masalah aja bisa sampai 30-an menit loh Pak ketika kala itu. Iya, memang untuk menuju perubahan itu kita harus sedikit berkorban waktu ya, lama gitu. Tapi kalau udah kita terapkan sedikit-sedikit, pelan-pelan, dan itu sudah jadi membudaya di kita, itu nanti bakalan efek jangka panjangnya bisa lebih terlihat. Gitu Ustadzah? Sampun ya? Ada yang mau menambahkan? Sampun? Oh iya. Oh nggih, siap. Iya. Nggih, saya Usnia, saya mau bertanya tentang apa ya? Tadi kan membahas tentang hukuman, konsekuensi sama restitusi nggih. Nah, yang ingin saya tanyakan, kehidupan kita itu kan sangat dinamis nggih. Kita kan enggak bisa untuk selalu menerapkan restitusi nggih. Nah, jadi kalau menurut jenengan itu kapan sih waktu yang tepat kita itu bisa menerapkan hukuman, menerapkan konsekuensi, dan kapan waktu yang tepat atau waktu yang diperlukan kita untuk menerapkan restitusi itu? Ya, itu aja. Terima kasih Us. Jadi dari 3 tadi, hukuman, konsekuensi, dan segitiga restitusi. Kalau hukuman jelas ini bahwa termasuk jenis disiplin dengan identitas gagal ya Us ya. Jadi memang sebaiknya kita mulai merubah dan mulai menghindari sedikit demi sedikit hukuman itu.
alias tidak pakai gitu nggih. Jadi kalau hukuman karena itu merupakan disiplin dengan identitas gagal, itu yang hukuman. Kemudian untuk yang keyakinan, nah keyakinan itu sedikit lebih maju daripada yang hukuman berupa kesepakatan. Dan yang ketiga, di puncak utamanya adalah restitusi. Kapan nih permasalahan ini kita selesaikan? Kapan pakai hukuman, kapan pakai kesepakatan, kapan pakai restitusi. Nah, kalau berbicara ideal, permasalahannya yang sekiranya permasalahannya itu tidak menimbulkan keselamatan, mengancam jiwa, kemudian sampai yang tindakan berbahaya, itu opsi yang dipakai adalah segitiga restitusi gitu. Tapi kalau udah yang sampai membahayakan gitu ya, membahayakan artinya sampai ranah pembunuhan, atau kalau di sekolah apa yang parah itu ya, memukul itu masih bisa diatasi pakai restitusi ya. Jadi kalau yang cuman memukulnya apa dulu gitu ya, nek memukul yang sampai anak-anak SMA kayak gitu ya, berkali-kali gontok-gontokan. Kalau SD kan paling satu gini ya, nanti balas-balas itu. Kalau nggak sampai yang mengancam jiwa, itu kalau menurut sependek yang saya tahu, kita akan mencoba mengarah ke segitiga restitusi gitu. Tapi kalau udah menyangkut ranah hukum, ya itu mau nggak mau nanti proses hukum menggunakan hukuman dari tindak kepolisian. Seperti itu yang mungkin bisa saya jawab. Jadi memang tujuan kita menawarkan penyelesaian masalah melalui segitiga restitusi itu tadi dengan beberapa langkah-langkah gitu nih. Jadi menstabilkan identitas dulu, kemudian yang kedua apa tadi Langkah yang kedua memvalidasi tindakan. Langkah yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas di situ. Jadi kalau itu memang membutuhkan skill guru yang bisa luas gitu ya. Iya, bicaranya yang bisa kamu gini, kira-kira kamu nanti kira-kira kamu melanggar kesepakatan kelas yang mana ya? Keyakinan kelas mana yang tidak kamu penuhi? Kalau kamu bisa berbuat seperti itu, kamu akan menjadi orang seperti apa? Jadi memang harus gitu nggih. Jadi harus banyak-banyak latihan. Saya pun juga sama, ini baru materi baru di saya. Saya pun juga sama. Jadi niatnya hanya berbagi saja, bahwa kita biar tahu semuanya nanti hukuman itu tidaklah efektif. Jadi sebisa mungkin kita akan sedikit demi sedikit mengubah hukuman ke dalam proses penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Gitu Nia. Apakah sudah puas? Iya. Penyelesaian restitusi ini itu kita perlu melibatkan orang tua apa enggak? Ya itu aja. Ya. Jadi restitusi ini cukup melibatkan kita sebagai, kalau ada guru BP sebenarnya lebih enak guru PB ya, karena yang menghandle. Nah, karena kita nggak ada ya, kita wali kelas nanti yang berusaha untuk menerapkan segitiga restitusi itu ke anak. Kalau bisa sampai goal ke yang terakhir, masalah selesai, kita tidak perlu melibatkan pihak orang tua. Jadi cukup kalau orang tua itu sebagai endingnya itu cuman kita kasih tahu, Bapak Ibu mohon maaf, tadi ada kejadian seperti ini, gini. Tapi nah ini tadi sudah kita selesaikan di sekolah. Ini mungkin tadi ada Mas ini ya yang nangis, nanti mohon dibombong untuk biar di rumah itu biar legowo seperti itu. Paling orang tua hanya memvalidasi atau biar tahu aja. Karena kalau kita kedahuluan orang tua nanti kedahuluan anak takutnya versinya berbeda. Gitu. Jadi cukup di kita dulu ketika masalah udah selesai di situ. Tapi kalau memang segitiga restitusi tidak mampu untuk menyelesaikan, baru kita ke orang tua. Seperti itu. Sampun, Oke, iya. Ada lagi? Ustadzah? Sampun ya? Ini sudah jam 12:30.
nanti kita terlambat, nanti jangan-jangan kita diselesaikan pakai segitiga restitusi sama Bu Manajer nih. Ya tidak bercanda. Oke, karena pemaparan materi sudah selesai, kemudian tanya jawab juga sudah selesai. Sekali lagi, inti dari pemaparan ini tadi adalah saya berbagi terkait dengan ilmu yang saya dapatkan di Guru Penggerak. Mudah-mudahan sedikit banyak nanti kita bareng-bareng untuk bisa menerapkan ya sidi-sidi gitu. Ya kadang kesuwen gitu ya, tapi kadang ya alon-alon pelan-pelan. Memang perubahan itu susah ya usia, tapi kalau kita mengarah ke sana, kita usahakan, insya Allah nanti akan ada efek yang lebih baik dalam jangka panjang. Seperti itu. Dari saya banyak kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan jika ada sesuatu yang belum terpuaskan gitu nggih dari saya. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. 10 menit aja, nggak usah lama-lama ya. Ini melanjutkan dari yang kala itu saya diseminasikan atau saya sampaikan. Kalau kemarin di sesi 1, ini kita ada di sesi 2. Nah, di sesi 2 ini saya ingin melanjutkan yang terkait dengan implementasi pembuatan keyakinan kelas, gitu nggih. Karena ini kemarin sudah, maka saya lanjutkan. Nah, sesuai dengan tahapan membuat keyakinan kelas, ini kemarin ada 3 tahapan. Jadi yang pertama adalah berdiskusi dengan siswa tentang peraturan kelas, seperti ini. Contohnya seperti ini. Nah, ini jadi ini berdiskusi dengan siswa tentang beberapa peraturan kelas. Di awal pembuatan keyakinan kelas, seperti yang sudah dulu-dulu dilakukan, jadi biasanya kan dibentuk peraturan, misalnya kemarin apa misal peraturan kelas tidak boleh datang, nah gitu kan ya, tidak boleh datang terlambat. Nah ini kita daftar dulu, kita list satu-satu. Ini saya tulis di papan tulis ya. Sebenarnya kalau karena siswanya di kelas 5 itu cuma 16, jadi sedikit, dan anak-anak kelas tinggi itu cukup mampu untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi ketika saya tanya kira-kira peraturannya apa, nah mereka udah bisa langsung menyampaikan pendapatnya. Mungkin kalau yang di kelasnya yang bawah atau yang kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya belum begitu mampu, bisa ditulis pakai sticky note seperti itu ya. Nah jadi yang tertulis peraturannya apa aja. Kemudian yang kedua adalah diubah jadi kalimat yang lebih positif. Kalimat positif kemarin misal tidak boleh datang terlambat, apa yang datang tepat pada waktunya, diubah menjadi seperti itu. Kemudian nah ini yang langkah selanjutnya adalah menyarikan dengan nilai kebajikan. Misalnya kalau datang tepat waktu, nilai kebajikan yang mau kita tanamkan adalah apa disiplin. Ya, nilai kebajikannya disiplin, tepat waktu. Nah, dari implementasi terkait dengan disiplin positif yang saya sampaikan di kelas, langkah terakhir dari itu adalah menyepakati keyakinan kelas dan kemudian menempelkannya di kelas. Disepakati, kemudian ditempel. Ini ada salah satu contoh Mas Akhtar ya. Tanda menyepakati adalah dengan menandatangani, atau kalau nggak bisa dengan menuliskan namanya. Nah, dari implementasi kemarin itu ternyata ada beberapa respon dari anak-anak. Jadi saat pembuatan keyakinan kelas, karena masih baru, anak belum pernah, jadi respon yang pertama itu merasa aneh gitu ya. Lah kok dibuat dadak kalimatnya positif, kenapa kan kalau tidak boleh terlambat berarti ya udah, berarti artinya nggak boleh terlambat gitu kan. Nah itu anak-anak masih terasa dan terlihat aneh gitu. Kemudian respon lagi yang kedua itu, kok keyakinan ya kan itu aturan, peraturan seperti itu. Nah dari respon anak-anak itu tadi saya sampaikan bahwa kenapa kok keyakinan bukan peraturan. Kalau peraturan kesannya yang membuat hanya guru kita, wali kelas atau guru mapel. Tapi kalau keyakinan, kita meyakini, gurunya meyakini, muridnya juga meyakini. Jadi kalau dua-duanya meyakini, kedepannya lebih baik lagi, insya Allah
anak-anak percaya bahwa itu sesuatu yang harus dipatuhi, muncul dari dirinya sendiri, gurunya juga lebih enak untuk mengingatkan seperti itu nggih Us nggih. Nah, setelah beberapa hari melakukan keyakinan kelas, kemudian sudah ditempel, mereka melihat, respon yang terakhir itu adalah ini. Oh, ternyata lebih enak ya Us ya pakai kata-katanya yang positif. Jadi datang tepat waktu. Aku keingatnya tuh harus datang tepat waktu terus, bukan tidak boleh terlambat gitu. Jadi tertanam di alam bawah sadarnya untuk meyakini sesuatu yang lebih positif dan lebih baik seperti itu. Kemudian refleksi. Nah, saat pembuatan keyakinan kelas kemarin, refleksinya adalah saat pembentukan itu bukan lebih enak karena kelas seperti yang saya sampaikan tadi, karena kelas 5 itu sudah bisa mampu untuk diskusinya secara verbal, jadi cukup menggunakan diskusi secara verbal. Kemudian, nah ini tadi kalau dirasa kemampuan verbalnya menyampaikan pendapatnya belum begitu mahir, jadi bisa pakai sticky note. Kemudian nanti anak-anak menuliskan di sticky note, ditempel di papan tulis. Dan ketika mengubah dari kalimat peraturan menjadi kalimat positif sampai akhirnya mengubah ke yang terakhir nilai kebajikan. Nah, itu kita harus mengarahkan itu refleksinya. Nah, rencana perbaikannya apa? Bisa nanti ketika dalam penerapan disiplin positif lainnya, ketika diskusi agar lebih bervariasi pakai sticky note. Kemudian, nah kemarin itu ketika saya membuat, kan tidak langsung tertempel ya, karena ngurusi pekerjaan yang lain. Lebih baik itu selesai, kemudian dibikin pakai Canva boleh, manual boleh, langsung ditempel. Jadi jaraknya tidak terlalu jauh. Kemarin saya jaraknya agak jauh karena ada sesuatu beberapa hal, jadi anak-anak itu agak nge-lag juga. Ini yang kemarin itu ya usia kok baru ditempel kayak gitu. Jadi lebih baik jaraknya jangan terlalu jauh. Terus kemudian menyederhanakan penyampaian agar siswa mudah diterima. Nah, itu saja terkait dengan tambahan materi dari saya. Insya Allah tidak melebihi waktu yang ditentukan. Mungkin ada pertanyaan terkait dengan ini atau sudah paham? Oh, mungkin satu lagi ya Us ya, PR kita bersama. Nanti diharapkan, harapannya teman-teman dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah ada keyakinan kelas yang tertempel, kemudian difotokan bareng anak-anak, dikirim ke grup boleh, di Japri saya boleh. Nggak ada deadline tapi lebih cepat lebih baik. Gitu aja dari saya. Mungkin ada pertanyaan? Tidak? Keyakinan kelas. Nah, namanya keyakinan kelas. Oh ya, terakhir materi yang kemarin belum sempat saya share di grup, hari ini insya Allah saya share. Gitu nggih? Dari saya itu saja? Cukup? Oke. Ya, baik. Akhir kata terakhir, sebagai seorang guru jangan pernah berhenti untuk belajar. Karena ketika guru berhenti belajar, artinya dia harus berhenti mengajar. Dari saya cukup sekian. Mohon dimaafkan ketika banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.